Puji nama Tuhan. Saya ucapkan salam bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa dimanapun berada. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa kami mencintai Engkau, betapa kami merindukan untuk menyembah-Mu senantiasa di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. How I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. How I worship you. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini bersama-sama. How I worship you, I worship you with all of my heart. I worship you, how I worship you, I worship you, forever I worship you. Sekali lagi kita katakan, how I worship you. Amin. I worship you with all of my heart. I worship you, how I worship you, I worship you, wherever I worship you. Jesus, 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 I live to worship you. Jesus, Jesus, forever I worship you. Jesus, 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 you are the one I love you Lord. Amen. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Once again say, Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord, forever
kami mengasihi Engkau, betapa kami mencintai Engkau ya Tuhan, betapa kami merindukan senantiasa menyembah-Mu dalam hadirat-Mu yang hidup, yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. Biarlah firman yang dilepaskan pada saat ini itu boleh memotivasi umat-umat-Mu, itu boleh membangkitkan roh-Mu atas setiap umat-umat-Mu untuk semakin hari semakin maju, bergerak, berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkannya. Dan kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi pikiran kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Yesus yang menguasai pikiran hati kami Tuhan, sehingga kami fokus kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang dapat bertemu kembali bersama saudara yang luar biasa dalam saluran khotbah pendeta ini. Saudara, biarlah kiranya kasih dan kuasa Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Renungan kita pada hari ini dari Ayub 10 ayat 1 firman Tuhan, "Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sedang diperhadapkan pada masalah, beban, tekanan hidup, penderitaan, apapun itu, ada beberapa sikap yang sering kita perlihatkan atau sering kita tunjukkan, yakni yang pertama, kecewa, mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara, kita sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang di luar sana, sehingga membuat kita iri hati. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Mazmur 37 ayat 1-3 berkata, "Jangan marah karena orang berbuat dosa. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti pohon dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau." Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dalam Mazmur 37 ayat 1-3. Saudara, janganlah ada dalam kehidupan kita iri hati. Amin. Jangan pernah kita membanding-bandingkan kehidupan kita terhadap orang yang di luar sana, melainkan kita harus fokus tetap percaya pada Tuhan. Yang kedua, saudara, meninggalkan Yesus. Ketika seseorang terbentur dengan masalah, banyak orang tidak lagi bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, bahkan berani menyangkal imannya, lalu akhirnya meninggalkan Tuhannya. Banyak orang yang tergiur, saudara, dengan tawaran yang ditawarkan oleh dunia yang seolah-olah memberikan solusi bagi masalah kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, sekalipun sekeliling kita menjauh dari kita. Mari kita ikuti teladan kehidupan Paulus yang berjuang setia melayani Tuhan, sekalipun melewati penderitaan dan bahaya, nyawa sebagai taruhannya. Mari saudaraku yang terkasih, kita mengintrospeksi diri kita. Apa yang menjadi motivasi kita dalam mengikut Tuhan? Apakah kita masih gampang kecewa kepada Tuhan ketika kita harus terbentur dengan keadaan yang tidak mengenakan atau
tidak sesuai harapan kita. Apabila kita masih gampang kecewa, saudara, maka motivasi kita salah dalam mengikut Tuhan. Jangan pernah kita berharap dalam mengikut Tuhan hanya mau enak-enaknya saja, saudara. Karena ada harga yang harus kita bayar, ada salib yang harus kita pikul. Sikap atau respon kita terhadap masalah menunjukkan kualitas iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih buat kesehatan, napas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang terus membentuk setiap kehidupan kami, dan jadikan Tuhan setiap hidup kami ini menjadi alat-Mu, menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang mengurapi setiap kegiatan mereka, apapun itu namanya ya Tuhan, Kau yang membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga, rumah tangga, seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini Bapa, kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Tuhan yang terus senantiasa berjalan di depan kami ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan mengurapi bangsa kami. Jadikan bangsa kami bangsa yang takut akan Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Biar Tuhan yang mengurapi mereka. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu tercurah atas bangsa dan kota kami, atas pemerintahan bangsa dan kota kami, mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Bahkan seluruh gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah bergandengan tangan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.